Ibu dan Bapak sekalian, webinar ini kami selenggarakan berangkat dari program yang dicanangkan oleh Bapak Presiden Republik Indonesia sejak beliau kampanye sampai dengan dilantik sebagai Presiden. Beliau konsen kepada upaya-upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi, dan salah satu bentuk reformasi birokrasi yang akan dilakukan adalah perampingan birokrasi. Berita-berita yang begitu gencar tentang perampingan reformasi birokrasi terus berlanjut, namun belakangan ini sempat terasa surut. Lebih-lebih di tengah suasana pandemi COVID-19. Itulah rekan-rekan para aparatur sipil negara mempertanyakan kelanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya perampingan birokrasi yang akan dilaksanakan di lingkungan pemerintah daerah. Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati, selanjutnya dengan hormat kami persilahkan Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bapak Cahyokumolo, untuk menyampaikan materinya. Kami persilahkan Bapak Menteri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kebajikan untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih pada hari ini diberikan kesempatan untuk bisa kita bertemu, bertukar pikiran dalam upaya tugas kita masing-masing dan concern kita masing-masing. Bagaimana untuk menata sebuah sistem birokrasi kita ini di tengah-tengah pandemi COVID, yang mana segala aturan dan tata laksana birokrasi ini harus seiring dengan istilahnya adalah new normal atau tatanan kehidupan baru, adanya protokol kesehatan yang saya kira ini harus melekat khususnya di dalam seluruh ASN ataupun seluruh masyarakat kita semuanya. Kita bicara reformasi birokrasi, tentunya setiap pemerintah dimanapun berada, kunci utama bahwa sebuah negara, sebuah pemerintahan itu bisa berjalan dengan baik, bisa melayani masyarakat dengan baik, bisa cepat mengeluarkan perizinan, bisa cepat merespon setiap gelagat perkembangan dan dinamika yang ada. Kuncinya ada pada birokrasi. Apakah birokrasi itu ramping? Apakah birokrasi itu gemuk? Apakah birokrasi itu dijabarkan sesuai dengan kondisi dan dinamika masing-masing negara? Tetapi yang penting adalah bahwa birokrasi yang melayani, birokrasi yang profesional, birokrasi yang cepat mengambil sebuah keputusan, dan saya kira itu yang ingin kita sampaikan. Karena sasaran reformasi birokrasi di negara kita, sebagaimana visi misi Bapak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, tentunya visi misi itu jelas menjadi pegangan yang tidak terpisahkan oleh seluruh pemerintahan kita, mulai dari pusat sampai ke daerah, seluruh birokrasi kita. Nah, saya kira ini hal yang sangat menarik karena reformasi birokrasi ini sudah masuk dalam visi misi Presiden. Dan saya sebagai pembantu Presiden yang menangani masalah konsolidasi pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi itu akan kita persiapkan dengan baik. Bapak sekalian, reformasi birokrasi memang merupakan kebutuhan yang mutlak untuk dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintah. Kita harus sadar, memulainya dari mana? Baik, kita memulai dari kondisi ASN kita.
yang ada di pusat dan ada di daerah. Dari 4,2 juta ASN kita, itu yang 70% itu adalah ASN yang bertugas di daerah. Yang 30% ada di pusat. Sesuatu hal yang harus kita benahi, dari 4,2 juta ini, 1,6 juta ASN kita itu adalah terbatas pada tenaga administrasi. Itu yang didaya gunakan oleh teman-teman di daerah, ada yang jadi guru, jadi pembantu kesehatan, jadi penyuluh, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini yang harus kita perbaiki. Karena untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, meningkatkan kualitas birokrasi kita yang harus semakin profesional, itulah yang menjadi bagian daripada yang apa ingin kita sampaikan hari ini. Dan ini harus kita mulai. Karena apapun, dengan kondisi negara kita yang negara yang bisa muncul setiap saat bencana, apakah bencana alam, bencana banjir, longsor, gunung meletus, sampai pandemi COVID, atau mungkin penyakit TBC, penyakit demam berdarah, ini harus membutuhkan sebuah tata kelola pemerintah. Maka pengalaman COVID ini sampai ke depan, tadi pembagian kerja di rumah, kerja kedinasan di rumah, dan kerja kedinasan di kantor itu merupakan persyaratan mutlak. Termasuk dalam konteks yang ada di seluruh wilayah, apakah swasta, apakah perguruan tinggi, dan lain-lain sebagainya. Nah, memang kalau kita mencermati, tahun 2007 memang ada sebuah kondisi krisis. Dan itu tentunya Bapak Ibu sekalian ingat bahwa perbankan dan sektor-sektor swasta itu bergerak untuk menata kembali. Memang tidak dibutuhkan pendidikan yang maksimal, tidak. Kita ambil contoh saja. Di Jakarta ada taksi yang namanya Bluebird. Mungkin sama juga ada di Bali atau di daerah lain. Itu mereka sudah dilatih dengan detail menggunakan IT dengan baik. Maka kalau ada penumpang taksi yang barangnya ketinggalan di taksi, dalam tempo 1 jam sudah bisa ditemukan dan sudah bisa dikembalikan. Itu contoh kecil. Semua mengatur dengan sebuah sistem. Nah, ini yang nanti akan kita coba ke depan kita terapkan dalam tata kelola pemerintahan kita dengan baik. Sehingga disposisi-disposisi yang mengalir dari mulai menteri, mulai sekjen, mulai eselon 1 atau mulai dari gubernur, bupati, wali kota itu harus cepat. Nah, tadi membangun aplikasi kepegawaian, membangun aplikasi komunikasi, membangun aplikasi pendukung lainnya. Itu yang ingin diterapkan oleh Bapak Jokowi ini, bahwa ASN kita itu harus profesional. Jangan sampai ada pandemi COVID ini menjadikan alasan bahwa ASN kita tidak produktif. ASN kita lamban untuk melayani masyarakat. Tidak, justru ini tantangan. Kerja di rumah juga bisa kita melayani masyarakat. Tapi juga ada pembagian tugas yang harus ketemu langsung dengan masyarakat. Yang misal adalah yang berkaitan dengan rumah sakit, yang berkaitan dengan orang mencari paspor misalnya, orang mencari SIM di Korlantas, itu memang harus tatap muka. Tapi kan bisa dibangun sebuah sistem atau sebuah aplikasi-aplikasi yang simpel. Masyarakat cepat mendapatkan layanan, cepat mendapatkan akses, dan ASN kita juga cepat dalam kerangka untuk menggerakkan ini. Jadi nggak perlu disposisi bupati langsung ke Pak Sekda langsung ke kepala-kepala dinas, tidak, cukup dengan sistem pencet aja selesai. Nah, di PAN RB juga sudah mulai ada surat masuk dengan sebuah handphone, ini sudah bisa langsung ditulis. Ada surat mengenai A, itu langsung seret,
siapa yang bertanggung jawab mengenai ini. Harus cepat diproses, cepat direspon. Nah, saya kira ini hal-hal semacam ini yang ini ke depan ingin kita capai, dan itu sudah masuk di dalam visi misi Bapak Jokowi untuk 5 tahun ke depan adalah penyederhanaan birokrasi, agar keputusan politik pembangunan di semua tingkatan itu bisa cepat dalam konteks untuk mempercepat perizinan, dalam konteks untuk mempercepat pelayanan masyarakat. Jadi pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM, simplifikasi regulasi, penyederhanaan birokrasi, transformasi birokrasi, dan transformasi ekonomi ini menjadi bagian daripada skala prioritas. Satu sama lain yang kuncinya ada pada ASN, perangkat birokrasi pusat dan daerah. Nah, perangkat-perangkat inilah semua melayani. Nggak ada yang tidak. Maka Pak Presiden menginginkan, oke, eselon 1 dan eselon 2 diperkuat. Kalau ada yang perlu ditambah eselonnya, tambah. Kalau ada yang harus dikurangi, dikurangi. Kayak Kementerian BUMN, dari 7 eselon 1 jadi 4 eselon 1. Bisa. Kementerian Keuangan juga sudah mempunyai sebuah sistem merit dengan bagus untuk penempatan-penempatan. Nah, eselon 3, 4, 5 itu dijadikan fungsional. Pola pikir saja sebenarnya, pola pikir yang dari struktur ke fungsional. Bisa di Kemenpan RB dalam tempo 1 bulan selesai. Dari 122 jabatan struktural, itu tinggal 3 yang sedang kita cari formatnya, karena menyangkut pelayanan publik, menyangkut kepala kantor misalnya, itu kan nggak bisa difungsional. Tapi apa bentuknya? Hasil pertemuan kami dengan para sekjen, seksama, sesmen, semua sekda clear selesai di sini. Sampai bulan Juni itu sudah hampir 60% kementerian lembaga. Tinggal menunggu daerah, hasil kesepakatan dengan pertemuan semua sekda, kami diberi contoh saja. Toh gajinya juga tidak dikurangi. Tunjangan kinerjanya juga akan mungkin bertambah. Tunjangan-tunjangan fungsional juga akan mungkin bisa ditingkatkan. Nah, saya kira ini hanya membangun sebuah birokrasi yang simpel, birokrasi yang profesional. Contoh kecil Singapura. Singapura itu birokrasinya di seluruh negara kecil itu hanya dikelola oleh 300 orang yang mengendalikan semua. Di Korea Selatan membangun jaringan IT mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah yang paling bawah digarap dengan baik. Nah, memang kayak seperti di Korea Selatan itu Mendagri merangkap Menpan RB, merangkap Kepala Keamanan Nasional, cepat membangun sebuah jaringan-jaringan birokrasi. Nah, ini yang ingin kita pangkas. Jadi penyederhanaan birokrasi ini merupakan kebutuhan mutlak. Hanya tadi kita memulai bertahap. Karena masih ada 1,6 juta pegawai kita. Masih ada tenaga honorer, silakan. Kan mungkin bagian kebersihan, mungkin supir, mungkin cleaning service, kan tidak harus ASN. Silakan daerah mau merekrut mereka dengan dibayar dengan sesuai dengan UMR atau kemampuan APBD setempatnya. Inilah yang ingin kita coba dengan baik. Target kita jangka panjang sampai Desember tahun ini. Tapi di tingkat kementerian lembaga sudah hampir 60% selesai pada bulan Juni ini. Dan mudah-mudahan nanti daerah juga akan terus mengikuti ini. Kalau tidak ya akan kita tinggal. Kalau belum selesai ya mohon maaf, tunkirnya juga belum kita tingkatkan. Saya kira ini akan fair karena ke depan juga Ibu Menteri Keuangan sudah mulai menata seandainya difungsionalkan eselon 3, eselon 4, mungkin akan ada peningkatan tambahan-tambahan pendapatan secara fungsional, termasuk perguruan tinggi dan sebagainya. Jadi tata kelola pemerintahan yang baik adalah salah satu prasyarat utama sebuah pemerintahan ini, di mana kualitas tata kelola pemerintahan akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan baik pusat maupun daerah.
Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, maka akan semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Pertumbuhan daerah akan baik, otomatis pertumbuhan nasional akan baik. Perizinan akan baik, apalagi Bali khususnya, di mana kuncinya ada pada jasa, karena daerah pusat pariwisata internasional. Saya kira kuncinya ada pada jasa. Baik itu jasa pariwisata, jasa perhotelan, jasa pendukung termasuk rumah sakit, sampai jasa terkecil apapun masalah pengamanan, keamanan, sampai rumah makan, sampai kaki lima, sampai taksi. Ini merupakan bagian-bagian daripada sebuah fungsi jasa. Dan ini juga harus dipercepat, harus direformasi dengan baik. Bapak sekalian, saya kira pemerintah telah mengeluarkan PP nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang terbagi dalam 5 tahunan. Dan saya kira didukung oleh peraturan Menpan RB nomor 25 tahun 2020. Nah, saya kira membangun sebuah dynamic government, saya kira ini sesuatu hal yang sangat-sangat penting. Karena saat ini reformasi birokrasi telah memasuki periode ketiga atau terakhir daripada sebuah grand design reformasi birokrasi nasional. Kami juga sudah mempersiapkan kalau nanti 2024 kita jadi mempunyai ibu kota baru di Kalimantan Timur, ya saya kira membangun birokrasi yang smart, ini juga harus kita tata dengan baik. Nah, termasuk Bali. Bali mau tidak mau adalah bagaimana ASN-nya, mulai tingkat provinsi sampai tingkat paling bawah di pura-pura itu bisa bergerak, bisa mengorganisir masyarakatnya dalam kerangka untuk melayani masyarakat, untuk melayani para pendatang, sehingga Bali sebagai ikon internasional, daerah tujuan wisata internasional ini akan semakin performanya akan semakin bagus di sini. Sehingga dalam konteks ini adalah bagaimana pelayanan publik yang harus semakin berkualitas, organisasinya yang lebih kapabel, dan tata kelola yang harus semakin efektif dan semakin efisien. Dan inilah saya kira reformasi birokrasi diharapkan akan menghasilkan karakter birokrasi yang berkelas dunia. Cepat, tanggap, karena pergerakan dunia ini selalu cepat. Apalagi bencana-bencana juga muncul mendadak. Siapa yang mengira ada COVID-19 ini? Mendunia ini. Tidak mengira kita. Kita menangani masalah demam berdarah, menangani masalah TBC saja masih kelabakan. Nah, ini ada hikmahnya, sehingga perlu ke depan reformasi di bidang kesehatan. Bali juga bagaimana rumah sakit rujukan daerah, bagaimana rumah sakit swasta, bagaimana puskesmas, bagaimana mobil-mobil kesehatan, itu harus bergerak cepat, harus terkoordinasi, harus bersinergi dengan seluruh pihak yang ada. Ini yang saya kira asas yang ingin kita kedepankan dalam reformasi birokrasi, sebagaimana visi misi Bapak Presiden Jokowi tahun 2020-2024 adalah fokus dan membangun skala prioritas, di mana reformasi birokrasi akan dilakukan secara fokus pada akar masalah dalam tata kelola pemerintahan. Jadi mohon maaf kalau CPNS tahun ini kami tidak menerima lagi CPNS yang standarnya pegawai administrasi. Kita sudah harus lihat, sebuah pemerintah daerah, kabupaten mana, kota madya mana, provinsi mana, kementerian lembaga, apa yang dibutuhkan, tenaga IT-nya mungkin, ataupun hal yang lain yang saya kira ini harus menjadi tantangan kita ke depan. Nah, saya kira ada 3 hal penting yang harus diperbarui dalam reformasi birokrasi ke depan. Lebih menekankan pada hal-hal yang bersifat implementatif dibandingkan dengan masalah formalitas. Dan strategi ini diarahkan untuk menjawab permasalahan sebenarnya yang terjadi
di lapangan. Ya Bali ke depan harus dicermati. Contoh masalah air bersih, masalah energi, bagaimana masalah kaderisasi di bidang budaya. Ini juga harus menjadi bagian-bagian yang dijaga. Kalau istilah dijaga keajegannya, dijaga perkembangannya dengan baik. Kemudian program dan kegiatan itu didesain untuk diimplementasikan sampai dengan unit kerja kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Terpadu. Karena seluruh unit kementerian, lembaga di pusat itu pasti sampai di tingkat bawah. Jangan sampai terpotong. Mohon maaf misalnya, kita punya Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan itu tidak mampu, tidak bisa karena ada aturan, dia tidak bisa menjangkau, menggerakkan puskesmas, nggak bisa. Harus lewat pemerintah daerah. Nah, ini saya kira juga sesuatu hal yang akan menghambat birokrasi kita. Dengan adanya pandemi COVID ini baru sadar, oh ternyata kekuatan kesehatan kita perlu direformasi dengan cepat. Nggak sampai 20%. Puskesmas kita, rumah sakit kita yang siap untuk mengatasi adanya pandemi COVID dan kita belum tahu sampai kapan ini ditemukan vaksinnya. Ini sebagai contoh kecil. Ada bencana alam kemarin di NTB dan ada di Palu, kita kelabakan. Nah, sekarang bagaimana memperkuat BNPB-nya itu, baik BNPB pusat dan BNPB daerah. Bisa bergerak dengan seluruh perguruan tinggi, seluruh elemen masyarakat, seluruh pemerintah pusat dan daerah, seluruh jajaran TNI Polri-nya juga harus dijabarkan dengan baik, dan tugas saya adalah penguatan kelembagaan ini agar bisa lebih optimal. Kemudian program dan kegiatan itu harus didesain untuk diimplementasikan sampai dengan unit kerja yang paling bawah. Kemudian membangun sebuah analisis secara lebih holistik, secara lebih komprehensif, secara lebih antisipatif, sehingga didapatkan sebuah potret kemajuan, sebuah tantangan, dan sebuah permasalahan reformasi birokrasi yang lebih utuh. Saya kira Bapak Presiden, Pak Jokowi, dan Bapak Wakil Presiden mempunyai visi besar yang harus kita dukung bersama, mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, yang mandiri, berkepribadian, berlandaskan gotong royong. Nah, gotong royong inilah yang ingin terus kita bangun. Pada kondisi COVID ini saya kira kita harus bergotong royong. Sama juga ASN kita, ada yang kerja di kantor, ada yang piket di kantor, ada yang mendukung kerja di rumah. Ditambah tadi ada tatanan baru, ada protokol kesehatan baru. Harus pakai masker, baik di jalan maupun di kantor. Ruang kerja kita harus diatur jarak meja kursi, tempat duduk kita bekerja, jaraknya harus jelas. Setiap ruangan, setiap mau masuk kantor harus cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Setiap ada rapat-rapat yang bisa model semacam ini online. Kalau harus rapat di kantor, jaga jarak, mengurangi perjalanan dinas juga. Dan saya kira bagian-bagian dari sebuah tatanan yang harus dimulai. Karena ASN kita harus sehat. Dengan ASN kita harus sehat dalam sebuah tatanan normal, dengan sebuah sistem kerja yang sudah kita atur detail, masing-masing kementerian, lembaga, daerah yang tentunya punya versi yang berbeda. Ini juga akan terus dibangun dengan inovasi-inovasi yang tentunya kami juga minta dukungan daripada kalangan swasta dan kalangan-kalangan perguruan tinggi. Jadi yang menjadi penting adalah kecepatan melayani tadi, serta birokrasi yang akuntabel, efektif, dan efisien. Itu harus menjadi kata kunci bagi terwujudnya reformasi birokrasi. Dan reformasi birokrasi juga diharapkan dapat mendorong semua pihak agar manfaat keberadaannya itu dapat dirasakan manfaatnya langsung. Apalagi Badung dengan PAD yang cukup besar, sudah mampu untuk bisa mengontrol, membantu seluruh lapisan masyarakat
di tingkat kabupaten, sudah bisa mampu untuk memberikan kontribusi di seluruh kabupaten kota termasuk provinsi. Ini kan juga sesuatu hal yang harus kita apresiasi. Anak-anak sekolah juga diberikan paket bantuan komputer misalnya, atau hal-hal lain. Ya, ini saya kira contoh Badung sebagai kabupaten yang PAD-nya tinggi, harus didukung ASN-nya yang harus semakin profesional, harus semakin produktif, harus semakin mampu membangun inovasi-inovasi dalam kerangka mempercepat pelayanan publik, mempercepat perizinan. Dan yang berikutnya adalah di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, reformasi birokrasi merupakan kebutuhan yang sangat mendesak, mau atau tidak mau, dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik. Seluruhnya yang ada, OPD, ASN yang ada di daerah itu juga intinya melayani publik. Membangun birokrasi yang bersih, yang akuntabel, birokrasi yang kapabel, melayani publik yang prima. Saya kira ini perlu, harus ada deregulasi, ada pengawasan, ada akuntabilitas, SDM aparatur yang baik, tata laksana yang baik. Jadi OPD-OPD yang ada, termasuk beberapa semua direktur dari kementerian lembaga, itu semua fungsinya adalah fungsi pelayanan publik. Tugas birokrasinya, inilah yang harus diefisiensikan, yang harus diefektifkan dengan baik. Saya kira birokrasi juga harus lebih lincah, lebih simpel, lebih sederhana, lebih adaptif, lebih inovatif, serta mampu bekerja secara efektif, efisien. Ini yang ingin dibangun, bagaimana arahan Bapak Presiden, bahwa reformasi itu harus dibangun secara sistematis dan berkelanjutan, terpadu antara pusat dan daerah, cepat, karena reformasi itu disadari dan dibangun oleh seluruh kementerian, lembaga, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang ada. Kemudian kami akan coba mensoroti mengenai penyederhanaan struktur dan kelembagaan. Jadi penataan dan penguatan organisasi dilakukan untuk mendapatkan profil kelembagaan pemerintah yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran. Sama di Badung juga sama, dicek kembali OPD-OPD yang ada, mana yang perlu ditingkatkan anggarannya, ditingkatkan organisasinya, ditambah orangnya, atau ditambah sistemnya, mana yang harus digabung. Ini juga sesuatu hal yang harus menjadi hal yang penting. Dan untuk mencapai hal tersebut, maka penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi menjadi salah satu area perubahan dari sebuah reformasi birokrasi yang harus dilaksanakan. Jadi Bapak Presiden ingin merubah image saja, merubah image bahwa orientasi struktural menjadi orientasi fungsional. Dan itu akan bisa menghasilkan output yang lebih besar, menghasilkan pendapatan penghasilan tunjangan yang lebih besar dari birokrasi kita. Ini yang ingin terus kita wujudkan ke depan dengan baik. Kemudian penyederhanaan struktur dan kelembagaan birokrasi merupakan langkah awal dalam transformasi kelembagaan pemerintah yang selanjutnya diikuti oleh penetapan tata laksana dan koordinasi lintas bidang menuju terwujudnya institusi yang smart. Bapak Ibu sekalian bisa melihat Kementerian Keuangan kita di bawah Ibu Menteri Keuangan Bu Sri Mulyani itu sistem mereknya, sistem kepegawaian sudah sangat-sangat rapi. Mau menempatkan orang di jabatan apa, di pejabat fungsional apa, di tingkat madya, semua sudah tertata dengan bagus. Sekarang sudah mulai ditiru oleh Kementerian BUMN. Sekarang tolong yang satker-satkernya banyak ini mulai ditata dengan baik. Harus simpel, harus sederhana, sehingga fungsi melayaninya itu bisa berjalan dengan cepat. Dan saya kira transformasi digital penting karena ini merupakan tantangan global, di mana kementerian, lembaga, pemerintah daerah harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola sistem pemerintahan yang berbasis elektronik, yang terpadu
dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintah untuk melayani masyarakat dalam rangka mewujudkan layanan yang mandiri, layanan yang bergerak, dan layanan yang cerdas, yang fleksibel, dan tanpa batas. Kemudian tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan prima. Undang-undangnya ada, mungkin sampai ke tingkat perda. Nah, bagaimana dengan pelayanan prima ini memberikan jaminan atas terpenuhinya kepuasan dan kebutuhan masyarakat sebagai pengguna layanan. Apalagi daerah tujuan wisata yang dibangun oleh pemerintah kita. Investasi-investasi baru yang coba kita bangun dengan kawasan-kawasan ekonomi terpadu. Nah, ini kuncinya ada pada pelayanan. Kecepatan memberikan pelayanan, kecepatan menyerap sekecil apapun apa yang diinginkan oleh masyarakat, baik khususnya masyarakat bisnis. Kemudian Kementerian Pan-RB akan terus mendorong ya partisipasi masyarakat dalam perbaikan penyelenggaraan pelayanan publik lewat sistem pengelolaan pengaduan pelayanan masyarakat secara terpadu. Kemudian inovasi pelayanan publik yang harus terus kita kembangkan. Ini wujud daripada semangat dan pemikiran kreatif yang ada. Kemudian layanan publik yang perlu dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi antara pusat dan daerah. Kemudian berkaitan dengan masalah manajemen kinerja, saya kira Kementerian kami, Pan-RB akan terus mendorong penguatan akuntabilitas kinerja melalui implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah SAKIP. Bagaimana fungsi perencanaan, fungsi penganggaran, agar program itu harus berjalan dengan baik, tanpa ada korupsi, harus dikerjakan secara profesional, tepat waktu, itu kuncinya ada pada pelayanan. Dan seluruh direktur, seluruh subdit, sampai seluruh OPD itu adalah fungsinya pelayanan masyarakat. Saya kira sesuatu hal yang harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa manajemen kinerja sebagaimana perintah Bapak Presiden yaitu untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintah dengan menjamin APBN itu yang fokus dan tepat sasaran termasuk APBD. Kemudian mewujudkan unit layanan yang bersih dan melayani, ini juga bagian yang kecil. Ada zona-zona integritas sebagai strategi percepatan reformasi birokrasi juga terus kita bangun. Kemudian fokus dari pembangunan zona integritas adalah pada unit kerja pelayanan yang harus mampu membangun budaya anti korupsi, budaya memberikan pelayanan yang prima, yang cepat, sehingga dampaknya dapat dirasakan secara langsung. Bapak-Ibu sekalian, saya kira ini beberapa hal-hal kebijakan yang ingin kami sampaikan. Nah, dalam konteks acara hari ini, di mana kebijakan terkait pencegahan atau penanggulangan COVID jelas, seluruhnya harus mengikuti apa yang sudah digariskan oleh Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, lewat gugus tugas, ada Kementerian Kesehatan, harus taat pada apa instruksi kepala daerah yang ada. Sehingga penyesuaian sistem kerja ASN selama pandemi COVID ini juga harus merupakan sebuah kebijakan. Ada pembatasan pengurangan setidaknya bepergian keluar daerah. Mudik kemarin jangan dulu misalnya. Cuti tidak dulu, semata-mata untuk memangkas tadi. Kemudian secara disiplin melakukan protokol. Protokol kesehatan, apa itu kerja di rumah, apa itu protokol kesehatan kita kerja di kantor. Termasuk bagaimana membangun sistem kerja pegawai ASN dalam tatanan normal baru yang harus kita mulai sekarang ini sampai seterusnya. Dan mekanisme khusus pengelolaan pengaduan dampak COVID ini juga harus dibangun di setiap instansi yang ada. Saya kira inilah beberapa kebijakan-kebijakan yang ingin kita lihat ke depan ini, sehingga penyederhanaan struktur pemerintah atau merubah dari jabatan struktural eselon 3, 4, 5 ke jabatan fungsional
semata-mata untuk memperpendek alur birokrasi. Pengalihan jabatan itu ke jabatan fungsional juga perlu ada pemikiran ulang tentang jumlah pegawai yang diperlukan. Apakah 4,2 juta ini ASN kita cukup ataukah tidak? Nah, ke depan tentunya harus kita cek dengan benar. Saya kira pemerintah Bali perlulah kita studi banding Anda ke negara kecil Singapura, ke yang juga negara jasa, negara menengah bisa silakan datang ke Korea Selatan, melihat bagaimana membangun jaringan-jaringan IT ini dengan baik. Dan saya kira kondisi kenormalan baru itu menghendaki kita untuk tetap produktif. Jangan sampai ada pandemi COVID melemahkan kita melayani masyarakat. Tidak mampu membangun inovasi-inovasi baru. Tidak nih, kita harus produktif. Harus cepat mengambil keputusan, berani mengambil keputusan. Dan juga jangan sampai pandemi COVID ini menurunkan produktivitas kerja, termasuk melayani masyarakat. Kemudian penyesuaian sistem kerja memerlukan dukungan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi yang baik. Pandemi COVID ini juga memaksa kita untuk melihat kembali sistem manajemen ASN kita yang selama ini kita terapkan. Apakah sistem perencanaan pegawai yang selama ini kita terapkan masih relevan dengan kondisi kenormalan baru? Apakah kita masih memerlukan pegawai yang banyak seperti sekarang ini? Atau bagaimana harus menguji kembali mengenai sistem-sistem ASN ke depan? Saya kira masalah perencanaan, masalah perekrutan, masalah pengembangan kompetensi, masalah peningkatan kesejahteraan, masalah pengembangan karier, masalah penilaian kinerja dan penghargaan ini merupakan bagian daripada reformasi birokrasi dalam konteks penataan sistem manajemen SDM ASN. Di semua termasuk perguruan tinggi, termasuk lembaga-lembaga penelitian, termasuk lembaga-lembaga swasta, ini harus bergeraknya ke sana. Kita menata sistem manajemen SDM kita yang terpadu dengan berbagai tahapan-tahapan tadi. Saya kira masalah manajemen talenta, masalah sistem merit, perencanaan kebutuhan pegawai, ini juga sudah menjadi perhatian kita bersama. Dan yang terakhir adalah masalah akuntabilitas kinerja, di mana penerapan sistem kerja yang menyesuaikan dengan tatanan kenormalan baru memerlukan adanya budaya akuntabilitas di seluruh level organisasi. Karena itu harus setiap organisasi mampu menjabarkan target-target kinerjanya secara jelas dan secara relevan. Birokrasi kita tuh kuncinya ada pada Bapak Sekda, baik Sekda provinsi maupun Sekda kabupaten kota, yang menggerakkan, yang mengorganisir. Karena kepala daerah adalah jabatan politis. Ada hal-hal yang bersifat politis menjadi arahan-arahan. Tapi yang menjabarkan ke bawah itu adalah kuncinya ada pada para sekda. Baik sekda provinsi, kabupaten kota, para sekjen, para sestama, para sesmen, dan beberapa dirjen-dirjen yang secara terpadu. Karena itu setiap organisasi harus menjabarkan target tadi secara jelas, secara relevan, mulai dari target organisasi, turun ke target unit kerja, sampai pada level individu, yang kemudian menjadi dasar penilaian kinerja bagi setiap pegawai. Dengan demikian akan ada keterkaitan antara kinerja yang dihasilkan oleh individu dengan target yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi. Negara kita negara yang besar, negara yang berbineka, negara yang majemuk. Kita punya ideologi, punya dasar negara Pancasila, harusnya final itu. Tantangan bangsa ini semakin besar. Radikalisme, terorisme, itu tantangan bangsa yang paling utama. Yang kedua, bencana alam. Baik itu gunung meletus, tanah longsor, tsunami, banjir, sampai pandemi-pandemi, penyakit bisa muncul setiap saat. Itu perlu kesiapan kita. Yang ketiga, narkoba, tantangan bangsa ini. Yang keempat adalah masalah yang berkaitan dengan korupsi.
area rawan korupsi. Inilah keempat tantangan bangsa ini yang harus kita persiapkan dengan baik. Masyarakat semakin menuntut perubahan, menuntut kecepatan aparatur sipil negara ini yang melayani. Kita bicara aparatur ya termasuk TNI, termasuk Polri, dan bagaimana sektor-sektor swasta itu bisa mendukung, bagaimana elemen perguruan tinggi bisa memberikan dukungan, bantuan, baik dalam musrenbang, dalam perencanaan pembangunan maupun mungkin dengan berbagai inovasi-inovasi yang terus kita kembangkan. Saya kira kami mengapresiasi dari Kabupaten Badung ini ada diskusi semacam ini sehingga kita seluruh ASN kita bisa tambah wawasan, apalagi Bali sebagai daerah tujuan wisata internasional. Kuncinya adalah masalah pemerintahan yang ada di Bali untuk memberikan pelayanan yang terbaik, sekecil apapun harus mampu kita wujudkan. Saya kira keinginan Bapak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin bahwa reformasi birokrasi, penyederhanaan birokrasi ini dalam kerangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di semua sektor, termasuk mempercepat proses perizinan, dan kuncinya didukung oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia yang harus terwujud. Ini menjadi visi misi mulia sebuah pemerintahan yang 5 tahun ke depan ini harus bisa selesai. Kalau tidak ya kita tinggal, akan tertinggal negara kita. Nah mari target penyederhanaan birokrasi ini mudah-mudahan Desember selesai tahun ini, kemudian tahun ke depan baru kita lihat bagaimana dalam konteks untuk peningkatan kualitasnya, peningkatan pendapatnya, peningkatan tunjangannya dari jabatan-jabatan fungsional. Saya kira kami sudah pernah 1 kali rapat dengan Ibu Menteri Keuangan, sudah detail membahas masalah-masalah itu dengan baik. Saya kira demikian beberapa poin-poin yang ingin kami sampaikan. Saya kira kami terima kasih diberikan kesempatan. Ya, pekerjaan saya hampir tiap hari di berbagai lembaga, di berbagai media, bagi perguruan tinggi yang ada hal-hal berkaitan dengan seminar. Karena ke depan kami ingin 5 tahun ke depan, Kemenpan RB itu RB-nya hilang. Tinggal hanya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Reformasi birokrasinya harus kita selesaikan sekarang. Sistemnya harus kita tuntaskan sekarang. Sistem kelembagaannya, sistem aturan-aturan yang ada, sehingga ke depan itu akan bisa berjalan dengan baik, karena kita ingin negara kita negara yang besar, negara yang maju, sehingga dibutuhkan ASN yang profesional, ASN yang tegak lurus, melaksanakan apa yang menjadi perintah atasan, dan ASN yang harus reformis, ASN yang harus adaptif dalam kerangka untuk bisa cepat merespon setiap pergerakan dan perkembangan gelagat yang ada. Ini perlu dukungan kita semuanya. Kita harus punya impian. Ini Juni bulan Bung Karno. Bung Karno selalu mengatakan, setiap manusia harus punya impian. Setiap manusia harus punya imajinasi. Dengan manusia punya impian atau punya imajinasi, pada saat dia bertugas, dia pasti punya konsep. Dari konsep itulah kita akan melangkah menjabarkan konsep-konsep itu menuju sebuah kemajuan masyarakat, bangsa, dan negara kita yang ke depan harus semakin baik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang mungkin kurang tepat, tapi inilah tujuan kita untuk membangun sebuah reformasi birokrasi kita dalam sebuah sistem pemerintahan kita ini yang ASN-nya harus profesional, ASN-nya harus mereformasi dengan cepat menghadapi tantangan-tantangan bangsa ini. Selamat untuk mengikuti diskusi, selamat buat pemerintah daerah Kabupaten Bandung, Provinsi Bali ini yang mengadakan kegiatan semacam ini, yang ini patut kita apresiasi untuk lebih mendalami bahwa pandemi COVID jangan menjadi hambatan, justru menjadi tantangan kita untuk semakin produktif dan semakin maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.